Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga saya dan kita yang mendengarkan video ini sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Dan tidak lupa pula, marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam agar selalu disampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya perkenalkan dahulu, nama saya Afif Hasbi As-Sadiqi dengan NIM 0423743352 dari UPBJ Padang dengan prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya di sini untuk memenuhi diskusi 4 dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, judul dari gagasan saya ialah COVID-19, krisis kesehatan dan ekonomi. Kita harus bangkit. Yang pertama, apa sih virus COVID-19 itu? Menurut ahli virus atau virologis Richard Sutejo, virus corona penyebab dari sakit COVID-19 merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernafasan. Tetapi, strain COVID-19 memiliki morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi akibat adanya mutasi genetik dan kemungkinan transmisi interspesies. Menurut Kemenkes RI 2020, coronavirus atau COV adalah keluarga besar dari virus yang menyebabkan penyakit, mulai dari flu biasa, penyakit pernapasan yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Penyebaran coronavirus sama seperti virus yang penyebab flu lainnya, yakni dari batuk dan bersin atau dari sentuhan orang yang terinfeksi. Virus ini juga dapat menular apabila Anda menyentuh barang yang terkontaminasi lalu menyentuh hidung, mata, dan mulut tanpa mencuci tangan. Sekarang, apa sih dampak COVID-19 terhadap kesehatan dan ekonomi? Yang pertama, dampak bagi kesehatan ya. Dampak pandemi COVID-19 pada aspek kesehatan adalah jumlah kasus positif dan kematian yang cukup tinggi serta penurunan cakupan sebagian besar layanan kesehatan. Kasus positif COVID-19 cukup tinggi terjadi di wilayah yang merupakan pusat pemerintahan atau dekat dengan pusat ekonomi. Jasa pelayanan semakin sulit, seperti hendak bepergian harus urus ini dan itu. Terlebih lagi masyarakat biasa yang akhirnya takut ke rumah sakit karena takut akan diklaim oleh pihak rumah sakit sebagai COVID-19. Dengan begini, dalam masa pandemi bukan hanya kesehatan jasmani saja yang kena, tetapi kesehatan mental masyarakat pun terguncang. Terjadinya tidak percaya masyarakat kepada rumah sakit dan dokter-dokternya. Selain kesehatan, tentunya sangat terasa dampaknya di bidang ekonomi. Yang pertama, melemahnya konsumsi rumah tangga dan melemahnya daya beli masyarakat secara luas. Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Kedua, menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi mengakibatkan banyak masyarakat ragu memulai investasi.
Pengusaha pun demikian. Ada keraguan apakah investasi yang dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Keraguan berinvestasi mengakibatkan dunia usaha tidak bergerak seperti yang diharapkan. Ketiga, pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan, termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau ekonomi, mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu diprediksikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat, ternyata dalam kondisi pandemik seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pandemi COVID-19 mendorong semua orang untuk tidak lagi beraktivitas secara konvensional. Pembatasan pertemuan, perbatasan aktivitas berkerumunan menjadi pemicu perlu adanya inovasi dengan pemanfaatan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi jembatan bagi semua pihak untuk terus dapat bertahan dalam berbagai kondisi. Adaptasi dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi di sektor ekonomi sudah tidak bisa dihindari. Namun demikian, menjadi hambatan bagi para pelaku bisnis yang belum mampu beradaptasi dan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam bisnisnya. Hambatan secara teknis maupun hal lain menjadi tantangan bagi setiap pelaku bisnis ya di setiap level untuk tetap bertahan dalam kondisi pandemik ini. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa untuk terus berlarut-larut. Bagaimana mengatasi menghadapi krisis kesehatan dan ekonomi. Untuk menghadapi krisis kesehatan, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, seperti memelihara pola makan yang sehat dan teratur, menjaga kebersihan dan diri dan lingkungan. Jangan lupa untuk berolahraga, menambah suplai vitamin ke tubuh, tentunya vitamin yang diperlukan saja ya, dengan resep dokter. Jangan terlalu takut dalam menghadapi pandemi. Tetap bersikap tenang agar mental tidak down dan pikiran jernih ya. Selanjutnya, jika merasa tidak enak badan atau gejala-gejala lainnya, jangan takut untuk ke rumah sakit. Selanjutnya, menghadapi krisis ekonomi. Tentunya dari rumah tangga dahulu ya. Yang dapat kita lakukan, yang pertama, hitung pemasukan dan pengeluaran bulanan. Kategorikan pengeluaran bulanan, misalnya pengeluaran wajib dan tidak wajib. Selanjutnya, pangkas pengeluaran yang tidak penting. Belanja kebutuhan sehari-hari dengan strategis, lebih kreatif dan inovatif membangun usaha atau pekerjaan yang cocok di masa pandemi. Jangan mudah tergoda dengan pinjaman modal dengan hutang, karena ini akan menyulitkan kita ke depannya. Adapun tips untuk pebisnis, hal-hal yang dapat dilakukan ialah beradaptasi dengan kondisi pandemi, itu sudah pasti ya, membuat strategi yang cocok di masa pandemi. Tentunya di masa pandemi lebih cocok bisnis di dunia teknologi dan informasi. Memperhitungkan dengan matang sebuah perencanaan, jangan gegabah. Tidak disarankan tergoda dengan pinjaman modal online. Nah, ini sangat berbahaya ya. Jangan sampai terkena lintah darat. Walaupun modal kecil, mulailah dengan seadanya dahulu. Pilihlah produk yang cocok di masa pandemi, tidak perlu sama dengan yang lain, usahakan saya kreatif dan inovatif kita. Yang terakhir, tentunya perkuat mental. Untuk kita semua dalam menghadapi pandemi COVID-19, kreatif dan inovatiflah, jangan sampai gelap mata lalu melakukan kejahatan demi mendapatkan sesuap nasi. Carilah pekerjaan atau dirikanlah usaha yang sesuai di masa pandemi. Kita tidak perlu takut untuk mencoba. Kalau hanya diam, keadaan tidak akan berubah. Bergerak meskipun resikonya tidak tahu apa kedepannya, yang penting kita mencoba. Dan jangan lupa untuk selalu berbagi, karena saudara-saudara kita banyak yang down mental dan ekonomi akibat pandemi.
Kita adalah makhluk yang mulia yang diberikan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir ya. Oke, sekian, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Atas kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.